Benar. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa adama biyadihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala Allahu ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah ta'lim musalla at-tahiriyah, para sepuh, para asatid, para hujaz, para tokoh masyarakat, saudara-saudara dan para pemuda, khususnya pengurus musalla Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, muratibil acara kesepuhan kita Bapak Cep Wahyu, Bapak Rodani selaku Babinsa. Walaupun jauh ke Rendang, tapi tetap tidak bisa melupakan angke. Alhamdulillah. Juga Bapak RT 01, Bapak Haji Haris Munandar, dan seluruh hadirin yang hadir yang kesemuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita harapkan kehadiran Allah Azza wa Jalla yang telah banyak melimpahkan karunia sehingga kembalinya kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam tercurah terlimpah selamanya keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua umatnya. Amat sangat mengharapkan dan merindukan syafaat di yaumal jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali kita untuk melanjutkan materi kajian Nasohil Libad karya Syekh yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Nawawi Tanarah Al-Bantani. Halaman 225 ya. Makalah ke-16 ya. Kita buka 225 ya, makalah yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Jamaah rahimakumullah, mari kita bersama-sama untuk memahami apa yang tadi sudah kita baca bersama di halaman 225 makalah ke-16 yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'adz, di mana beliau berkata, min a'zamil i'tirari indi at-tamadi fi dzunubi ala rojail afwi. Menurutku
tipuan yang paling besar kepada Allah adalah yang pertama. Jadi ini yang akan dibahas adalah tipuan. Ya, tipuan kepada Allah, tapi pada hakikatnya tidak akan pernah Allah tertipu. Seperti pemahaman orang munafik bahwa dia sudah menipu Allah dan orang-orang mukmin. Padahal Allah tidak akan pernah tertipu, justru dia menipu dirinya sendiri. Ya. Jadi tipuan yang paling besar kepada Allah adalah yang pertama, terus menerusnya aku berbuat dosa dengan harapan dosaku dapat diampuni tanpa adanya penyesalan. Itu kan tipuan. Katakanlah bahwa dia menipu sendiri-sendiri, tapi dia ungkapan hatinya kepada Allah, yakin Allah akan mengampuni dosa dia, padahal dia sendiri tidak ada penyesalan. Karena syarat tobat itu untuk bisa diterimanya amal ibadah kan tobat. Nah, sementara syaratnya tobat udah jelas. Mana sudah jelas? Satu, berhenti dulu dari perbuatan maksiat. Yang kedua, dia merasa menyesal. Tuh, syaratnya di situ. Harus merasa menyesal. Kalau tidak menyesal, tidak termasuk tobat. Ya. Merasa menyesal karena setelah berbuat maksiat. Yang ketiga, berjanji dalam hati sanubari yang sangat dalam bahwa tidak akan lagi mengulanginya. Yang keempat, istighfar. Apa artinya istighfar? Dari isi tobat, hilangkan maksiat, menggantikan taat. Contohnya, kita enggak pernah ngaji, itu tobat yang paling utama. Kalau cuman orang tadinya judi, berhenti dari judi, itu bukan tobat, karena habis modal. Oh, saya tobat sekarang nggak main lagi, duit ngebeak. Yang namanya tobat itu berhenti maksiat, berganti tobat. Itulah, ya. Tidak akan mungkin orang disebut tobat kalau dia tidak ada penyesalan. Nah, karena penyesalan itulah dia berusaha untuk menebus dari kesalahan. Bagaimana caranya? Taat. Ya, dari ngaji inilah yang melebihi kapasitas daripada tobat. Jadi orang tobat teu ngaji percuma. Ya. Makane wong iku ora usah tobat, sing penting gelem ngaji. Pak Adil Seri itu. Iya. Iya. Ah, itu. Paham ora, Dil? Ih. Sing penting gelem ngaji. Itu. Lamun cek basa kulon mah ulah ngomong-ngomong tobat, nu penting beuki geus eta kitu. Aing geus beuki mangana ngaji geus pang benerna be jelema mah. Itu. Ya. Kemudian yang menjadi tipuan yang paling besar kepada Allah, yang kedua, aku merasa dekat dengan Allah tanpa taat kepadanya. Itu tipuan, menipu dirinya sendiri hakikatnya. Jadi dia tidak menceritakan orang lain, tapi dia menceritakan keburukan dirinya sendiri. Jadi Mu'adz bin Jabal ini menceritakan kronologis kehidupannya pribadi. Jadi kalau aku ini ya merasa dekat dengan Allah, tapi tidak disertai dengan taat. Karena taat itulah justru yang akan mendekatkan diri kepada Allah, namanya taqarruban ilallah. Dalam bentuk apa ini taqarrub? Misalnya ketika kita melakukan kurban, Allah menyuruh kita menghilangkan daripada apa yang kita punya untuk kepentingan agama, disebut taqarrub ketika berkorban. Makanya korban ini artinya taqarruban, kurban. Jadi dia membuang hartanya di jalan Allah hanya untuk dekat kepada Allah. Maka disebut taqarrub ilallah. Ya. Jadi enggak ada orang bisa dekat dengan Allah tanpa disertai dengan taat. Karena kalau orang taat itu dekat. Kenapa? Sedang menjalankan perintahnya. Berarti ada dalam genggamannya pengawasannya. Karyawan dekat dengan bos karena dipakai terus, disuruh-suruh.
Nah, sekarang udah dipecat, nggak diperhatikan. Bagaimana mau dekat? Komunikasi nggak ketemu enggak? Tuh, kita juga nggak komunikasi kok deket. Zikir tilok, sholat tilok, ngaji di mana deket? Nah, yang dekat itu ketika dia komunikasi terus. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu taqarrub, dekat artinya. Karena sedang taat kepada itu. Ya. Yang ketiga adalah wantidhari zara'il jannati bibadrin nar. Tipuan yang paling besar yaitu menanti kenikmatan surga dengan menabur benih-benih neraka. Ari pagawean neraka, ai berharap ingin masuk. Di mana dia mah? Melak bonteng hayang jadi cabe. Tak nggak mungkin. Iya. Tergantung apa yang dia tanam, itulah yang akan menghasilkan. Dia menanam benih neraka tapi harapan pengen masuk. Orang yang maksud surga itu bukan dengan harapan, tapi dengan kenyataan. Nyatanya di mana? Nyatanya syaratnya dikerjakan enggak. Kenapa? Likurti syai'in syartun, karena segala sesuatu ada syaratnya. Minimal kita sudah mengerjakan persyarat. Contoh, Padil hayang asup gawe di kantor. Orang kantor manajer bicara, Pak Padil, kalau mau melamar kerja di sini ada syaratnya. Oh iya Pak, apa syaratnya? Ijazahnya S3. Pan begitu tuh kira-kira. Minimal dia ada syaratnya dulu. Padahal begitu syaratnya ada pun belum tentu juga diterima. Itu segitu syaratnya ada. Tapi ada harapan juga kalau syaratnya dicukupi, mudah-mudahan juga bisa Ini mah dipinta S3 malah mawah S balok. Tuh, kan gak nyambung. Seriba itu. Syekh Bahtiar bagi ngarti tuh, makanya kepadil teu ngarti. Ya. Jadi syaratnya cukup aja belum tentu, apalagi tidak memenuhi syarat seperti itu. Ya, makanya tak mungkin orang itu berhayal akan menjadi kenyataan. Mimpi tetap mimpi, tidak akan pernah menjadi kenyataan. Makanya ada orang yang menyesal bangun dari mimpi. Apa penyesalannya? Gara-gara lagi mungutin duit. Begitu mungutin duit bangun, kan nyesel tuh. Betul ya. Nah, selanjutnya penipuan yang sangat besar itu adalah wattamani alallahi azza wa jalla ma'al iftar. Mencari tanpa tempat orang-orang yang taat, artinya mencari tempatnya orang-orang ahli surga tapi dengan jalan kemaksiatan. Aduh, gimana itu? Mencari jejak ahli surga tapi jejaknya maksiat, bukan jejaknya taat. Lihat ahli-ahli surga mah beda, dia mah sudah tidak lagi terpengaruh dengan urusan dunia. Sementara kita masih senang dengan dunia. Orang mah kapan masih kene hayang keren, bener gak? Tuh masih kene hayang dipuji, benar. Masih kene hayang katempok gagah, benar. Orang mau kudu rumasa, makanya orang kudu maca eta ilai ilastulil birdosi ahla wala aqwa ala naril jahimi fa'abli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru zambil azimi. Kita mah sadar bukan ahli surga, tapi kita juga
nggak mau kalau nyemplung ke dalam neraka jahat. Lalu gimana? Ahli surga bukan, ke neraka ogah. Ya udah, minta ampunan aja. Hanya itu. Hanya satu harapan kita. Karena kita nggak mungkin, karena bukan ahli surga. Tapi kalau harus neraka, nggak kuat. Wala aqwa ala narojahimi. Kalau sampai masuk ke dalam neraka, kami ini tidak kuat. Maka oleh karena itu, kami hanya harapan, yaitu mendapatkan ampunan. Seperti itu. Ya, maka oleh karena itulah tidaklah mungkin kita mengikuti jejak ahli surga tapi dengan cara maksiat. Kemudian selanjutnya yaitu menanti pahala tanpa beramal, pengen panen tapi tidak bertanam. Kita kan nggak pernah nanam apa-apa tapi ngarep-ngarep panen, masuk akal nggak? Jelma edan berenya. Batur genu melak belum tentu panen, yang petani aja setiap hari menanam kadang-kadang ada hama, apalagi yang sama sekali tidak menanam apa-apa. Dari mana panennya? Kerja enggak tapi tiap minggu harapannya gajian. Ih, kumaha mimitinanya gawe henteu tapi ngarepkeun gaji. Ini yang kerja aja kadang-kadang nggak dapat apalagi dulu mah RT ditunda gajinya genep bulan. Jauh gawean. Baheula mas pusing. Sekarang enggak ada RT yang ngeluh. Kenapa? Tiap bulan cair. Baheula mah ATM eueuh. Mentakan dulu mah ararogaheun jadi RT. Dulu mah gitu. Komo di kampung mah paogah-ogah. Nya, lantaran ATM-na eueuh. Jadi intinya orang enggak kerja enggak apa, kok ngarep-ngarep gaji. Dia juga ingin dapat gaji akhirat pahala tapi tidak Nah inilah semua orang akan menjadi penipuan besar dalam hidupnya jikalau apa yang dia kehendaki tapi tidak sesuai dengan pekerja. Geus urang mah qorimah boleh berharap tapi sesuai dengan syarat. Gitu aja. Kalau memang syaratnya mencukupi, boleh dong berharap. Seperti tadi Kak Fadil melamar kerja, dia cukup kok syaratnya, boleh berharap diterima. Ini mah pugu syaratnya S3, mawah SD, ijazah. Yang SMA aja ditolak, ini malah, Pak, saya juga S3. Mana ini? SD, SMP, SMA. Itu S3 itu namanya, ya. Nah maka oleh karena itulah menanam dulu baru berharap. Jangan pernah mengharapkan sesuatu tanpa ada usaha dan upaya. Seperti kita masuk angin, ulah hawa kahayang cager, kerok heulan atuh. Nu dikerok bege kadang-kadang lolos teu cager, paeh bepan. Komo lamun teu aya usaha, komo lamun teu dikerok ieu syariat. Biasana ya Pak lamun asup angin can dikerok can tuntas kan gitu tawuran. Berarti kan sareatan heulan kakarak berharap kesembuh. Kan ada sugesti. Saya mah kalau masuk angin lamun teu dikerok ya teu tuntas. Kan sok kitu tah. Nah Allah eta bakal mere sesuatu yang diduga oleh dugaan itu bagian daripada syariat. Ya. Yang terakhir adalah tipuan yang paling besar kepada Allah, maksudnya menipu dirinya sendiri, mengharapkan rahmat Allah dengan perbuatan yang melampaui batas. Artinya kezaliman terus menerus, kejahatan terus menerus, kemaksiatan terus menerus, tapi mengharap rahmat dari mana? Seperti kita ingin dikasihani, ingin disayangi, ingin dicintai, tapi ari kalakuan pihewaeun. Panteu asup. Kumaha cenah dia mah hayang dicintai, hayang disayangi, hayang dikasihi tapi perilakuna pihewaeun. Ti mana ngesalah deui eta urang. Mentak urang teh bagaimana caranya supaya dikasihani? Ada teorinya. Banget ulah dikerutkeun teuing. Ada tanda-tanda ciri hayang dikarunyangan mah neangan jeruk kana matakeun supaya ramisak teh kadeuleuna. Atawa bawang tak kapadil bawang pan atuh cenah pan batur teh urang sedih pan
ngilu sedih eta. Itu ngilu sedih kunaon cenah harema mah tos ngeuretan bawang pan. Jadi ada teori, ada cara ketika kita bagaimana wajah pikarunyaeun jeung bagaimana beungeut pihewa. Hewaun atuh cenah pan batu ge ngomong, ih ting bating hayang dicintai, hayang disayangi ari beungeut pangebug. Teu jelas gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ini yang tadi dibahas menurut Syekh Muad adalah tipuan-tipuan belaka yang akibatnya dia telah menipu dirinya sendiri. Nah, ada penjelasan di bawah dalam hal ini kita dianjurkan untuk berusaha. Jadi judul nama usaha heula, karak berharap. Iya, tidak boleh berharap apa-apa tanpa adanya usaha. Usahalah lahir dan batin. Lahir artinya jasmani. Batin artinya rohani. Jadi dua-duanya harus kita bina dulu, kita rawat dulu, kita kerjakan dulu supaya menghasilkan amal. Karena amal akan hasil daripada persatuan jasmani dan roh. Seperti sekarang kita ngaji, ada kesepakatan rohani jasmani. Coba rohani pengen ngaji, jasmani na gebleg ogah nganter. Cek jasmani yang mah ngagojod. Ribut tuh pas ya. Cek rohani geura dia beteng lapar aing ge ogah hudang. Ayeuna setruk bepan. Tuh, bisa enggak jasmani berangkat tanpa rohani? Kenapa? Rohani bege hayang salat teu dianteur ku jasad. Jasad hayang nyatu teu dianteur ku rohani. Akhirnya bertengkar. Gara-gara bertengkar bercerai, paeh ngaranna. Akhirna rohani eueuh, jasmani eueuh. Gara-gara pertengkaran ketidakcocokan. Cek rohani, dadah sampai di sini saja. Itu dalam menggapai cita-cita tidak cukup dengan berdoa saja. Iya, memang berdoa dibutuhkan, tapi tidak semuanya harus dengan doa. Misalnya nih perang. Kata tentara, udah gua mah ngedoain aja. Cek polisi, gua mah ngedoain aja. Cek kiai, aing mah ngadoakeun. Sahanu perang, kabeh ngadoa. Jadi maksudnya ada tenaga, ada juga doa, ada juga harta. Kenapa? Bekerja tanpa biaya mustahil selesai. Benar? Kata orang Jawa, sediakan aku kopi dan rokok, akan kubangunkan kamu istana. Wih, benar tuh? Iya benar kata orang Jawa. Siapkan saja aku kopi dan rokok, kau akan kubangunkan istana. Coba lamun orang digawe, kopi, rokok, bener tuh bangunanna. Yih, bata ge maleot puguh. Lantaran kurang Nah, mentakan ieu mah kapadil ngomong bae sih. Aya tukang ngomong kieu, aing mah hewat cenah kana tukang, nyumput-nyumputkeun paku bae. Atuh balik be tukang, nah aing iraha nyumputkeun paku, susah ge aing mah tilok kitu. Pundung be baper pan, ya. Masyaallah. Itu, ya. Jadi tidak hanya bercukup dengan doa. Memang doa penting, tapi apa yang didoain kalau tidak ada pekerja? Itu, ya. Jadi waktunya bekerja, waktunya berdoa. Kita juga berdoa terus-terusan, tapi enggak kerja-kerja. Waktu pamajikan ngamuk. Neng, atuh ngadoa bae ka Allah. Atuh Kang ngadoa bae ge duit memal turun sorangan tuh. Artinya harus ada pekerjaan, baru kita berdoa supaya pekerjaannya berkah. Gitu, ya. Nah, maka oleh karena itu tidak cukup hanya berusaha saja, tapi harus dengan usaha dan doa. Hal ini sesuai dengan kata seorang penyair dalam bentuk bahar basit dengan sebagai berikut, ya. Yarjun najata wala yasluku masalikaha inna safinata la yajri alal yabisi. Yarjun najata wala yasluku masalikaha inna safinata la yajri alal yabis.
Dia mengharapkan keselamatan, tapi dia tidak menempuh jalan yang sesungguhnya. Kapal laut tak dapat berjalan di daratan. Ieu hayang salamet, tapi kapalna di darat bae. Tumual bisa. Kenapa? Inna safinata layajri alal yabisi. Memang benar yang namanya perahu tidak dapat berjalan di daratan. Artinya masing-masing punya rel. Kereta ada relnya, mobil ada jalannya, kapal juga ada jalannya, pesawat juga ada jalannya. Kalau masing-masing kendaraan berpijak di atas jalan masing-masing, akan tercapai tujuan. Orang neka Lampung tapi naik mobil baik, nyebrang-nyebrang ke laut karena kapal mau nyampe. Jadi kalau laut ada jalannya kapalnya, kalau darat ada jalurnya, kalau kereta ada relnya. Jadi kalau menempuh sesuai dengan jalannya, maka itulah cara untuk menuju keberhasilan. Seperti itu ya, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah ketemu makalah. Apa artinya? Kalau naik mobil mah sampai terminal. Biasanya kalau nyampe terminal turun enggak? Ngopi enggak? Nah, ya kayak orang ngopi deh baik bro. Ya, ini saja yang dapat kita kaji. Insyaallah ketemu lagi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.